Beginilah Demokrat, Luhut minta semua kompak, Demokrat nyinyir lagi, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Di saat pandemi seperti ini sudah sewajarnya semua pihak saling membantu. Perseteruan politik di masa lalu harusnya bisa dikesampingkan dulu. Pandemi ini ruwet. Kalau masing-masing pihak mau cari muka, lama selesainya. Itulah yang disampaikan Menko Marves Luhut beberapa waktu lalu. Dia mengatakan banyak pihak swasta yang memberikan sumbangan tanpa banyak berkomentar, sehingga mengajak semua pihak kompak dalam menghadapi krisis pandemi corona ini. Kalau kita lihat, ini donasi pihak swasta sangat-sangat banyak yang datang. Tidak banyak berkomentar. Saya ulangi, tidak banyak berkomentar. Mereka memberikan sumbangan. Ada yang kita minta, ada yang tidak kita minta. Dan semua memberikan sumbangan barang. Kami tidak menerima sumbangan uang, kata Luhut. Dan saya harap dari teman-teman semua, maaf, pengamat-pengamat, politisi-politisi, tolong semua please. Kalau kali ini, kita kompaklah. Nanti selesai ini, Anda mau anu lagi, silakan, ungkapnya. Luhut mengingatkan bahwa prioritas saat ini adalah menyelamatkan orang banyak. Dia menitipkan harapan ini kepada semua pihak. Tapi kalau ini, saya titip betul. Kita ini ingin menyelamatkan nyawa banyak orang, katanya. Benar sekali yang dia katakan. Semua harus kompak satu suara. Bukan cari panggung memperkeruh situasi, yang satu bilang A, yang satu lagi provokasi B, yang satu lagi sebar hoax C. Lalu penceramah agama dengan sopintarnya jadi ahli pandemi dan vaksin dadakan, menyatakan D. Masing-masing ada udang di balik batu. Oposisi terus nyinyir, kadrun terus memproduksi hoax, penceramah agama bikin konspirasi ngawur, barisan sakit hati terus meminta pemerintah turun. Demokrat balik mempertanyakan kekompakan internal pemerintah dalam menyelamatkan nyawa rakyat saat corona tengah menggila. Pemerintah minta rakyat kompak, tapi pemerintah sendiri di internalnya kompak apa tidak? Apa benar semua sudah bekerja sama dalam satu komando, fokus pada penyelamatan nyawa rakyat? Kata Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra DPP PD Herzaki Mahendra Putra. Tidak ada yang berusaha mencari keuntungan di tengah pandemi, seperti mau dapat cuan dari vaksin dengan menjualnya. Tidak ada yang sibuk minta anggaran besar untuk bangun ini itu, atau selamatkan usaha rekanan yang merugi, padahal seharusnya semua anggaran fokus ke penyelamatan nyawa, tambahnya. Herzaki menyebut sebaiknya pemerintah introspeksi diri sebelum mengajak dan mengesankan rakyat tidak kompak. Sebab kata dia, Indonesia mengalami situasi darurat COVID-19 seperti sekarang karena kesalahan pemerintah. Dukungan luar biasa sudah diberikan rakyat termasuk oleh kami, Partai Demokrat, kepada pemerintah termasuk di tataran kebijakan dan anggaran dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Rakyat di seluruh Indonesia termasuk kader-kader Partai Demokrat sudah banyak bergerak membantu sesamanya sejak pandemi ini melanda Indonesia. Tidak perlu lagi diajak solidar atau kompak, katanya. Hah? Tidak usah merasa paling pahlawan deh. Demokrat ikut membantu, begitu pula dengan partai lain. Catat ini baik-baik, yang membantu bukan hanya Demokrat doang. Partai lain ada yang pinjamkan mobil ambulans, ada yang bagikan nasi kotak kepada warga yang terdampak, ada yang gelar vaksinasi massal. Tapi Demokrat seolah sudah paling berjasa bagi negara ini, pretlah. Munafiknya lagi Demokrat terus nyinyir. Partai lain tidak senyinyir Demokrat. Kalau begitu modalnya, lebih baik Demokrat diam saja. Mengaku sudah banyak membantu, tapi di sisi lain terus rewel sejak anak mantan prihatin bicara soal vaccination. Apa gunanya? Demokrat sendiri tidak kompak, jalan sendiri dan merepet tak jelas. Ngaca dulu ngaca. Narasi basi yang terus diulang-ulang, kuno. Apakah tidak ada cara yang baru? Bukannya memberi semangat kepada rakyat atau membantu pemerintah. Makanya gerombolan ini yang menyungsepkan partainya sendiri karena tidak pernah ngaca. Laga sok-soknya sudah mulai mengimbangi gerombolan tukang demo pemuja nasi bungkus. Kenapa Demokrat seolah tidak mau diajak kompak? Diajak bersatu menghadapi pandemi malah nyinyir dan ngegas ugal-ugalan. Apakah itu ada perintah dari partai? Diam saja sudah merupakan bagian dari menjaga kekompakan. Partai ini kalau sudah bersuara gak ada bagus-bagusnya. Jangan ribut terus, nanti kalau disuruh menatap Candi Hambalang ngamuk-ngamuk kayak orang stres, marah-marah, ngeblok akun lain. Inilah BEM UI, undang Veronica, tak setuju pembubaran ormas terlarang, bikin meme Jokowi, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. BEM UI dielu-elukan, apakah itu pertanda mereka sudah hebat?
Apakah mereka sudah mewakili keseluruhan mahasiswa di Indonesia? Apakah dengan manuver mereka yang terbaru ini membuktikan bahwa mereka ini intelektual atau bahkan terlihat seperti orang tak cerdas? Oh, mari kita flashback sebentar biar pembaca menilai sendiri kualitas BEM UI ini sudah sampai sejauh mana. Pertama, Ketua BEM UI yang dulu pernah memberi kartu kuning kepada Jokowi langsung di hadapannya. Saya akui ini berani banget, tapi terlihat kurang pintar dan blunder. Kartu kuning dia simbolkan sebagai berbagai isu yang tidak terselesaikan. Salah satunya gizi buruk di Asmat. Etiskah seorang mahasiswa masih kuliah aja belagu beri kartu kuning ke presiden atas masalah yang bahkan dia sendiri tidak tahu tantangannya gimana? Dia diminta terjun langsung dan sejauh yang saya baca di berita, dia tidak berangkat. 8 orang anggota lain yang ke sana. Kedua, ini lebih lucu. BEM UI pernah menggelar diskusi online bertajuk Papuan Lives Matter. Rasisme hukum di Papua. Diskusi itu menghadirkan beberapa narasumber yang salah satu diantaranya adalah Veronica Koman. You know this women? Orang yang sekarang tinggal di Australia, tapi jadi tersangka terkait kasus dugaan penyebaran hoaks dan provokasi insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Tersangka jadi narasumber, ini benar-benar tidak logis dan aneh, dan ini dilakukan oleh BEM UI pula. Pihak UI sempat menyayangkan tindakan BEM UI yang mengadakan diskusi tanpa pertimbangan dan perencanaan yang optimal, dan juga tidak mengindahkan peraturan dan ketentuan yang ada di UI. Mereka juga mengatakan BEM UI tidak menghadirkan pembicara yang layak dalam diskusi itu. Memalukan memang, sekelas BEM UI seolah berpikir pendek dan mempermalukan diri sendiri. Mengundang seseorang yang sebenarnya tidak layak, apalagi berstatus tersangka, apalagi suka menebar provokasi dan hasutan senak jidat, suka memperkeruh situasi di negara ini, khususnya Papua, seolah membuktikan kalau BEM UI ini turun kelas, tidak bermutu. Gak sekalian undang bocil untuk diskusi masalah negara. Selanjutnya ini juga tidak kalah lucunya, BEM UI juga tidak setuju atas pembubaran Ormas Larang. Alasannya, mereka menganggap keputusan itu hanya berlandaskan suatu keputusan bersama menteri atau SKB, bukan melalui mekanisme peradilan. Padahal undang-undang Ormas sudah ada, dan yang merasa tidak puas bisa menempuh jalur hukum untuk menggugat. Kembali, BEM UI menunjukkan kalau mereka itu mulai tidak jelas, nalarnya entah kemana. Harusnya, logikanya mereka tegur Ormas Larang, jangan bertingkah seolah negara ini punya nenek moyangnya sendiri. Apakah BEM UI pura-pura tidak tahu soal kiprah Ormas Larang yang berkali-kali membuat keributan, atau kurang update berita, atau memang dasarnya tidak suka dengan pemerintah sehingga berubah jadi tukang nyinyir? Di sini saja sudah kelihatan kalau BEM UI ini mulai aneh, pemikirannya mulai tidak sejalan dengan kebanyakan orang. Mayoritas happy dengan pembubaran Ormas Larang, lebih happy lagi Habib Rizik di penjara 4 tahun. Mereka malah tidak setuju dengan alasan netral pula. Hahaha. Netral apaan? Asik nyinyir ke pemerintah terus. Dan yang terakhir, you already know, meme Jokowi disebut the king of lip service. Memang ini tidak seberapa jika dibandingkan fitnah brutal yang pernah dilontarkan kepadanya pada tahun politik. Tapi ini mahasiswa loh, dari salah satu universitas terbaik di Indonesia. Gini deh, saya beri ilustrasi. UI itu ibarat seperti NUS atau NTU di Singapura, atau ibarat Oxford atau Cambridge di Inggris, atau ibarat Universitas Ivy League di Amerika, bersama dengan UGM, ITB, dan lainnya. UI itu universitas bergengsi di Indonesia terlepas dari kualitasnya yang masih kalah dengan universitas terbaik negara tetangga. Harusnya keren kan? Tapi BEM UI kualitasnya makin lama makin receh saat mengkritik Jokowi dengan cara seperti itu. Bangga pula. Mereka bangga dan merasa paling hebat seolah dunia ini sempit, padahal orang lain merasa mual melihat tingkah mereka. Bikin malu UI, mahasiswa yang harusnya pakai cara intelektual dan kreatif dalam mengkritik, bukan pakai cara kelompok mengobrol surga yang songongnya minta ampun. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.